須田梅子1868年明治維新になり、それ以降日本の近代化が急速に進められていたが、女性の地位は昔と同じように男性よりずっと低かった。ヨーロッパやアメリカを旅行し、いろいろ見聞きしてきた明治政府の指導者の一人は、アメリカの女性には供給があり、その社会的地位も高いのに驚き、次のように考えた。立派な人間を育てるのには、家庭に行って子供の教育をする母親に供給がなければならぬ。供給のある母親を作るためには、女子教育を盛んにせねばならぬ。そのためには、女性を外国に留学させるべきだ。彼の述べた意見に基づいて、政府は早速女性を何人か外国に留学させることにした。1871年、5人の若い女子がアメリカに送られた。その中に7歳になったばかりの須田梅子という女の子がいた。彼女はワシントン郊外のジョージタウンに行き、そこでアメリカの自由な教育を受けることになった。梅子は11年間アメリカで勉強した後、1880年日本に帰ったが、梅子を待っていたのは、いまだに女性の地位が極端に低い日本の社会と、女性に対して保守的な考えを持っていた父親の封建的な忠義だった。梅子の父親は2度も外国に行った経験があり、進歩的な男性の発想だったが、梅子に対しては厳しく、自分に服従することを強制した。帰国してから3年後、政府の重要な仕事をしている人から、ある学校で英語教師の仕事をしてみないかという話があった。梅子はちょうど父親の態度に抵抗の感じ、家を出たいと思っていたところだったので、すぐにその仕事を引き受かった。ところが、その学校の教
教育の目的が夫に従う様子は家庭に行って子供を立派に育てる母親を作ること、つまり充足的女性を作ることだったので、アメリカで一緒に生活した家族から愛と信頼を受けて自由な雰囲気の中で大きくなった梅子には働きにくかった。アメリカでの自由な生活が忘れられない梅子は再びアメリカで勉強しようと1889年フィラデルフィアの近くにあるブリンマンカレッジへ留学し、そこで3年間生物学を勉強した。アメリカで生き生きとした女性の生活を見れば見るほど、日本の女性の地位を向上させる必要性を痛感し、日本に帰ったら女性たちのために仕事をしようを決意した。1882年に帰国したが、その頃日本には女性が高等教育を受けることができる学校は一つだけしかなかった。そこで梅子は自分で自由な教育ができる学校を作ると考え、8年後に東京に女性英学塾という私立の大学を作り、女性たちの教育を始めた。その学校が今日本で最も有名な女子大学の一つである須田塾大学になったのである。Nah, minasan, tadi saya sudah membaca mengenai Suda Umeko. Nah, Suda Umeko itu adalah tokoh emansipasi Jepang. Nah, ceritanya itu seperti ini. Nah, pada tahun 1868 terjadi restorasi Meiji di Jepang yang membuat Jepang itu menjadi maju, menjadi modern. Namun, kedudukan perempuan masih rendah dibanding laki-laki, seperti zaman dulu lah. Akhirnya, seorang pemimpin Meiji yang pernah ke Eropa dan Amerika melihat bahwa perempuan di sana punya pendidikan tinggi dan status sosial yang baik. Akhirnya beliau sadar, si pemerintah ini sadar gitu, bahwa agar bisa mendidik anak dengan baik, seorang ibu juga harus berpendidikan. Tuh. Karena itu pemerintah memutuskan untuk mengirim beberapa perempuan untuk belajar ke luar negeri.
Nah, akhirnya pada tahun 1871, 5 perempuan dikirim ke Amerika. Salah satunya adalah Suda Umiko ini, gitu, yang baru berumur 7 tahun. Ia belajar di dekat Washington dan mendapatkan pendidikan bebas seperti anak-anak Amerika di sana. Gitu. Nah, setelah 11 tahun belajar, itu dia belajar pada tahun 1882, Umiko ini pulanglah ke Jepang. Gitu. Tapi masyarakat di Jepang itu masih berpandangan bahwa ya perempuan masih rendah gitu, ya perempuan harus patuh pada laki-laki seperti itu. Nah, ayahnya Umiko ini juga sama berpandangan seperti itu gitu. Ayahnya ini juga sangat keras dan konservatif seperti itu. Padahal ayahnya sudah pernah 2 kali pergi ke luar negeri dan seharusnya kan berpikir maju seperti itu, tapi ayahnya ini tetap kekeh gitu bahwa ya perempuan itu masih rendah gitu, harus patuh dengan laki-laki seperti itu. Nah, tapi Umiko itu tetap pendirian gitu bahwa ya perempuan itu harus berpendidikan tinggi seperti itu. Nah 3 tahun setelah kembali ke Jepang gitu, Umiko itu mendapat tawaran dari seseorang yang bekerja di pemerintahan gitu. Tawarannya itu menjadi seorang guru bahasa Inggris di sebuah sekolah. Nah, karena ia bosan di rumah seperti itu, terus orang-orang juga berpandangan bahwa perempuan itu yang masih rendah seperti itu. Nah, akhirnya Umiko ini menerimalah tawaran menjadi guru bahasa Inggris tersebut. Nah, namun di sekolah itu ternyata gitu murid-murid perempuan justru diajarkan agar menjadi istri yang patuh seperti itu. Istri yang patuh pada suami, yang taat pada suami seperti itu. Nah, terus karena Suda Umiko itu merasa tidak cocok gitu, kenapa saya harus mengajar seperti itu gitu. Nah, akhirnya Umiko kembali ke Amerika pada tahun 1889 untuk belajar biologi di Bryn Mawr College gitu. Nah, di sana ia melihat perempuan hidup bebas, mandiri, seperti itu. Nah, Umiko ini bertekad untuk memperjuangkan pendidikan untuk perempuan Jepang. Untuk perempuan Jepang. Nah, akhirnya pada tahun 1892, Umiko itu pulang lagi ke Jepang dan berencana membuat sekolah sendiri. Wah, luar biasa ya, sekolah sendiri. Nah, 8 tahun kemudian gitu, Suda Umiko ini berhasil mendirikan mendirikan sekolah gitu yang bernama Joshi Eigaku Juku gitu, yang berarti bahwa sekolah bahasa Inggris untuk perempuan gitu. Nah, sekolah ini terus berkembang, maju, dan akhirnya menjadi Suda College. Nah, salah satu universitas perempuan terkenal di Jepang. Seperti itu. Nah, akhirnya melalui sekolah ini, Suda Umiko berjuang agar perempuan Jepang bisa mendapatkan pendidikan yang layak, pendidikan yang bebas, itu seperti laki-laki, tidak hanya mengurus anak, tidak hanya
patuh dengan laki-laki, tapi perempuan itu juga harus berpendidikan, seperti itu. Harus sosialnya lebih baik juga. Seperti itu minasang. Sekian cerita dari saya. Semoga bermanfaat untuk minasang. Saya akhiri. Hai, korede warimasu. Arigatou gozaimasu.